Selamat datang di Pesan Semesta. Hari ini energi kosmis bergerak dengan sangat dinamis, membawa berkah yang tak terduga bagi sebagian jiwa terpilih. Ada 6 zodiak yang tengah berada dalam pusaran keberuntungan, di mana pintu rezeki besar akan terbuka di penghujung Maret ini. Semesta seolah berbisik lembut menyiapkan kejutan finansial yang akan mengubah aliran energi dalam hidup kalian. Namun, di balik kelimpahan yang akan datang, ada pesan penting yang perlu kalian pahami tentang bagaimana menyikapi momen langka ini agar berkahnya bisa bertahan lama dan berlipat ganda. Maka duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan bukalah hati untuk menerima getaran-getaran halus dari alam semesta. Kami akan menarik 5 kartu untuk mengungkap secara utuh apa saja yang menanti kalian. Tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga asmara, karier, peruntungan, hingga kesehatan. Setiap kartu menyimpan petunjuk berharga yang akan memandu langkah kalian. Kini, saatnya memulai perjalanan ini. Mari kita singkap tabir pertama, yang akan mengungkap bagaimana energi cinta kalian akan bersanding dengan aliran rezeki besar yang siap menghampiri. Mari kita buka kartu pertama. Kartu pertama, Asmara, The Devil. Di penghujung Maret ini, energi cinta terasa begitu hangat dan menyentuh bagi 6 zodiak terpilih. Hubungan yang sebelumnya terasa biasa saja perlahan berubah menjadi lebih dalam dan penuh makna. Ada komunikasi yang semakin jujur, perasaan yang mulai terbuka, dan bagi sebagian dari kalian hadirnya sosok yang membawa ketenangan tanpa banyak drama. Kartu The Devil menunjukkan bahwa asmara bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang pilihan. Di momen ini, kalian diajak untuk memilih dengan hati yang tenang. Apakah mempertahankan, memperjuangkan, atau membuka lembaran baru yang lebih selaras dengan diri kalian. The Devil seringkali disalahartikan sebagai kartu yang negatif. Namun, dalam kehangatan akhir Maret ini, ia hadir sebagai cermin yang jujur. Untuk Aries, kartu ini bisa berarti intensitas gairah yang meningkat. Tetapi ingatkan diri kalian untuk tidak berubah menjadi posesif. Biarkan api cinta menyala tanpa membakar kebebasan pasangan. Bagi Taurus yang sangat menghargai stabilitas, The Devil bisa jadi adalah keterikatan pada kenyamanan, meski hubungan itu sendiri tak lagi tumbuh. Maret akhir adalah momentum bagi kalian untuk melepaskan apa yang menghambat, bukan yang melindungi. Sementara untuk Gemini, si pembawa komunikasi, kartu ini menandakan obrolan-obrolan dalam yang selama ini tertunda. Mungkin ada obrolan tentang masa depan, komitmen, atau bahkan membuka rahasia kecil yang justru mendekatkan kalian. Bagi para Libra yang selalu mencari keseimbangan, The Devil menguji apakah kalian terlalu banyak berkorban demi keharmonisan semu. Sudah waktunya bagi kalian untuk menegaskan kembali kebutuhan pribadi dalam hubungan. Scorpio, penguasa intensitas, akan merasakan energi ini paling kuat. Mungkin ada godaan untuk mengendalikan atau rasa cemburu yang muncul. Sadari itu sebagai bayangan masa lalu dan pilihlah untuk percaya. Dan untuk Pisces yang murah hati, The Devil mengingatkan agar kalian tidak tenggelam dalam fantasi cinta yang indah, namun tak sesuai kenyataan. Lihatlah pasangan apa adanya, bukan sebagai sosok ideal di kepala kalian. Pesannya sama untuk kalian semua, cinta sejati tidak membelenggu, ia membebaskan. Di penghujung Maret ini, pilihlah koneksi yang terasa seperti rumah, bukan penjara. Setelah menyelami kedalaman relung hati, kini tiba saatnya bagi kalian untuk mengalihkan pandangan pada bagaimana energi cinta ini akan mempengaruhi jalan karier. Kira-kira langkah profesional apa yang selaras dengan getaran hati yang mulai jernih ini? Mari kita buka kartu kedua tentang karir kalian. Kartu kedua, karier, Queen of Cups. Perjalanan karier di akhir Maret memperlihatkan adanya perkembangan yang nyata bagi kalian, meski mungkin datang dari hal-hal sederhana. Kartu Queen of Cups menggambarkan kerjasama, pengakuan, dan proses yang mulai dihargai. Bagi kalian yang selama ini merasa usahanya belum terlihat, kini perlahan mulai diperhatikan oleh orang yang tepat. Ada peluang kolaborasi, tawaran kerja, atau bahkan proyek kecil yang jika dijalani dengan serius bisa menjadi pintu menuju pencapaian yang lebih besar. Ini adalah waktu bagi kalian untuk tetap rendah hati, terus belajar, dan tidak meremehkan langkah kecil yang sedang dijalani. Queen of Cups adalah energi ibu yang intuitif dan penuh kasih. Dalam konteks karier, ini adalah panggilan bagi kalian untuk memimpin dengan hati, bukan hanya dengan logika. Untuk Aries yang biasanya gesit dan agresif, kartu ini meminta kalian untuk melambat. Dengarkan insting kalian saat menilai sebuah kolaborasi.
Kerja tim yang harmonis akan lebih membawa hasil daripada memaksakan diri sendirian. Taurus, yang dikenal tekun, akan merasakan bahwa ketekunan kalian selama ini mulai membuahkan hasil berupa apresiasi. Mungkin ada atasan atau klien yang secara terbuka memuji kualitas kerja kalian yang stabil dan menenangkan. Bagi Gemini, energi ini hadir dalam bentuk jaringan pertemanan. Sebuah percakapan santai bisa berubah menjadi peluang emas bagi kalian. Jaga telinga tetap terbuka dan hati tetap hangat. Libra, dengan bakat diplomatis kalian akan menjadi perekat dalam tim. Kemampuan kalian menciptakan suasana nyaman akan sangat dihargai, dan bisa saja kalian dipercaya untuk memimpin sebuah proyek yang membutuhkan banyak koordinasi. Scorpio biasanya penuh rahasia dan intens. Kartu ini mendorong kalian untuk lebih membuka diri secara profesional. Bagikan ide-ide kalian yang mendalam dengan cara yang lebih lembut, dan kalian akan melihat orang lain lebih mudah menerimanya. Dan untuk Pisces, sang pemimpi Queen of Cups adalah kartu yang paling utama bagi kalian. Imajinasi kalian kini menjadi aset berharga. Dalam pekerjaan yang membutuhkan kreativitas atau empati, kalian akan unggul. Percayalah pada visi kreatif kalian karena itulah jalan menuju pengakuan. Nah, ketika karier mulai menunjukkan perkembangan yang positif, tentu kalian berharap hal ini juga selaras dengan aliran rezeki. Seberapa besar dampaknya pada stabilitas finansial kalian? Mari kita lanjutkan dengan membuka kartu ketiga tentang keuangan kalian. Kartu ketiga, keuangan. Knight of Cups. Inilah inti dari energi besar di akhir Maret, kelimpahan yang mulai terasa nyata bagi kalian. Kartu Knight of Cups membawa pesan tentang stabilitas finansial, rezeki besar, dan hasil dari proses panjang yang akhirnya terbayarkan. Enam zodiak ini berpotensi menerima uang dalam nominal yang cukup signifikan, entah dari pekerjaan, usaha, atau peluang tak terduga yang datang di waktu yang tepat. Bukan hanya sekadar cukup, tetapi mulai mengarah pada rasa aman dan nyaman secara finansial. Ini juga menjadi tanda bahwa apa yang kalian bangun selama ini tidak sia-sia dan hasilnya mulai bisa dinikmati. Knight of Cups adalah orang ksatria romantis yang datang membawa tawaran. Dalam keuangan, ini bisa berarti sebuah tawaran yang tidak terduga bagi kalian. Untuk Aries, ini bisa dibonus atas keberanian kalian mengambil risiko di masa lalu atau mungkin tawaran investasi yang menarik. Namun, ingatlah untuk tidak terburu-buru. Taurus, yang sangat menghargai keamanan material, periode ini akan terasa seperti panen raya bagi kalian. Hasil dari kerja keras selama ini akan mengalir, mungkin dalam bentuk kenaikan gaji atau keuntungan dari investasi jangka panjang. Bagi Gemini, rezeki ini bisa datang dari berbagai sumber sekaligus. Mungkin proyek sampingan yang tiba-tiba menghasilkan, atau ide cemerlang yang bisa kalian monetisasi. Bagi Libra, yang sering kesulitan dalam mengatur keuangan, kedatangan rezeki ini harus kalian sambut dengan perencanaan yang lebih baik. Knight of Cups membawa berkah, tapi juga perlu dikelola dengan bijak. Scorpio, dengan sifatnya yang strategis, akan melihat peluang besar di balik tawaran yang datang. Mungkin ini saatnya bagi kalian untuk berinvestasi pada sesuatu yang selama ini diincar. Percayakan pada insting tajam kalian. Dan untuk Pisces yang cenderung kurang memperhatikan hal-hal duniawi, aliran rezeki ini adalah pengingat bahwa kebutuhan material kalian akan selalu tercukupi. Ini adalah dukungan dari semesta agar kalian bisa terus bermimpi dan berkarya tanpa diliputi kekhawatiran finansial. Ketika keuangan mulai stabil dan hati terasa lebih tenang, biasanya energi baik ini akan menarik keberuntungan di berbagai aspek kehidupan lainnya. Bagaimana kira-kira peruntungan kalian secara keseluruhan? Kartu keempat, peruntungan. Three of Cups. Semesta sedang berputar ke arah yang lebih baik untuk kalian. Kartu Three of Cups menjadi simbol perubahan nasib yang tidak bisa dihentikan. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit perlahan menjadi lebih mudah dan kesempatan datang di saat yang tidak terduga. Ada keberuntungan yang terasa mengalir seolah kalian berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun kartu ini juga mengingatkan ketika roda keberuntungan berputar naik, kalian perlu bijak dalam mengambil keputusan agar momen emas ini tidak terlewat begitu saja. Three of Cups adalah kartu perayaan, persahabatan, dan keberhasilan. Peruntungan baik ini seringkali datang melalui orang lain. Untuk Aries, keberuntungan bisa hadir dalam bentuk ajakan atau undangan dari teman yang membawa pada kesempatan baru. Jangan ragu bagi kalian untuk bersosialisasi.
Taurus, yang cenderung menikmati kenyamanan rumah, mungkin akan menemukan keberuntungan justru saat sedang berkumpul dengan orang-orang terdekat. Ada kebahagiaan sederhana yang membawa berkah tak terduga bagi kalian. Bagi Gemini yang mudah bergaul, ini adalah waktu di mana jaringan pertemanan kalian menjadi pintu rezeki dan kebahagiaan. Koneksi sosial kalian sedang berada di puncak keharmonisan. Libra akan merasakan bahwa beban hidup terasa lebih ringan karena dukungan dari teman atau komunitas. Ini saat yang tepat bagi kalian untuk merayakan pencapaian kecil bersama orang-orang tersayang. Scorpio yang biasanya tertutup diajak untuk lebih terbuka dan merayakan hidup. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain justru akan melipat gandakan energi positif dalam hidup kalian. Dan untuk Pisces, energi Three of Cups adalah angin segar yang membawa keceriaan. Setelah mungkin melalui masa-masa yang sendu, kini waktunya bagi kalian untuk tersenyum lebih lebar. Keberuntungan menghampiri kalian dalam bentuk tawa, kehangatan, dan dukungan dari lingkungan sosial. Dengan keberuntungan yang mengalir dan kebahagiaan yang terasa, ada satu pilar penting yang harus selalu kalian jaga agar semua energi positif ini bisa dinikmati: kesehatan. Tubuh dan pikiran adalah kendaraan kalian menjalani semua anugerah ini. Mari kita buka kartu terakhir, kartu kelima tentang kesehatan, untuk melihat bagaimana kondisi fondasi diri kalian. Kartu kelima, kesehatan. Nine of Swords. Kesehatan menjadi fondasi penting yang ikut menguat di periode ini bagi kalian. Kartu Nine of Swords menunjukkan bahwa kalian memiliki daya tahan yang lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Bagi yang sebelumnya merasa lelah atau tertekan, perlahan mulai menemukan keseimbangan kembali. Energi positif dari dalam diri mulai bangkit, membantu kalian menghadapi tekanan hidup dengan lebih tenang. Ini adalah waktu yang baik bagi kalian untuk menjaga ritme hidup, tidur cukup, pikiran lebih ringan, dan tidak terlalu memaksakan diri. Karena dari sinilah semua aspek lain, termasuk rezeki dan karier, bisa terus berkembang dengan stabil. Namun, Nine of Swords tetaplah kartu yang melambangkan kecemasan dan mimpi buruk. Meskipun ada peningkatan, kartu ini hadir sebagai pengingat yang lembut namun tegas bagi kalian. Untuk Aries, kepala yang penuh dengan ide dan rencana baru bisa menjadi sumber stres jika tidak dikelola. Luangkan waktu oleh kalian untuk benar-benar istirahat, bukan hanya tidur, tapi juga menenangkan pikiran. Taurus yang cenderung menyimpan stres dalam tubuh mungkin akan merasakan ketegangan di area leher dan bahu. Perawatan tubuh seperti pijat atau sekadar peregangan akan sangat membantu bagi kalian. Bagi Gemini, pikiran yang aktif ganda bisa membuat kalian sulit tidur. Cobalah untuk membuat jurnal atau menuliskan semua yang ada di kepala sebelum tidur agar pikiran lebih lega. Libra yang selalu berusaha menyenangkan semua orang rentan terhadap kelelahan emosional. Belajarlah oleh kalian untuk berkata tidak dan prioritaskan kedamaian diri sendiri. Scorpio, kedalaman emosi yang kalian rasakan bisa berubah menjadi beban jika tidak disalurkan. Meditasi atau olahraga intens bisa menjadi cara yang baik bagi kalian untuk melepaskannya. Dan untuk Pisces, sebagai zodiak yang paling sensitif, kalian mudah menyerap energi sekitar. Ini bisa membuat kalian cemas tanpa sebab yang jelas. Ciptakan batasan energi, luangkan waktu sendiri untuk membersihkan diri dari energi-energi asing. Ingatlah, kesehatan adalah investasi tertinggi. Dengan pikiran yang tenang dan tubuh yang bugar, semua ramalan baik tentang asmara, karier, keuangan, dan keberuntungan bisa kalian sambut dan nikmati sepenuhnya. Dan demikianlah ramalan untuk 6 zodiak pilihan telah kita tuntun hingga penghujungnya. Bersama pesan semesta, kita telah menyelami kedalaman asmara melalui energi The Devil yang mengajak kalian melepaskan belenggu, lalu melanjutkan perjalanan karier dengan ketenangan Queen of Cups yang membawa pengakuan. Kita juga menyambut aliran kelimpahan finansial bersama Knight of Cups, merayakan putaran keberuntungan yang hangat dari Three of Cups, dan terakhir meneguhkan pentingnya merawat diri sebagai fondasi utama melalui pesan Nine of Swords. Semoga getaran-getaran baik dari kelima kartu ini senantiasa menaungi langkah kalian, membawa ketenangan di hati dan kejelasan di pikiran. Nantikan selalu tuntunan batin berikutnya hanya di pesan semesta. Karena perjalanan kalian bersama semesta masih panjang dan penuh kejutan. Sampai jumpa di ramalan berikutnya.